Rahayu para kadang sami dimanapun Anda berada. Kembali kita berada di channel Manunggal Roso. Rahayu. Ya, kembali dengan Bapak Ali Mazhar dari Tlatah Blitar. Kita akan ngobrol lagi mengenai ajaran Romo Semono. Gini Pak Ali ya. Saya itu mau tanya tentang Pak Ali. Apa ada sih tata cara dalam meminta pengampunan sebagai putra Romo dalam menjalankan ajaran kita ini, Pak Ali? Jadi tataran manembah untuk minta pengampunan itu salah satunya kalau kita flashback ke belakang tentang ajaran Romo itu, mari kita belajar ke Wahyu Pocok Gaib dulu. Dengan adanya Wahyu Jagat Manggar Loro Dadi Siji ini, intinya apa? Kunci, paweling, asmo, mijil, singgir. Salah satunya kan pernah kita ulas dalam hal ini, yaitu ketika kita baca kunci Panglerbe Luwut, gemblengne Putra Rama dengan gemblengne putra dengan ramanya itu, yaitu bacanya salah satunya adalah paweling, kedua kalinya asmo, mijil, yang terakhir itu singkir. Singkir salah satu media kita untuk minta pengampunan ke Maha Suci. Karena apa? Kata-kata singkir itu dengan kata-kata kunci ini kan ada hubungannya, keterkaitan yang tidak ada bisa. Cuma kata-kata terakhir itu kan ada kata-kata hanar rohananisun ketiban itu kuwute sirno layu tentang asmo sejati. Lah, intinya kita minta pengampunan ini yaitu singkir itu dalam rangka menyingkirkan keangkaran mokar pribadi yang jelas. Karena sifatnya manusia ada ego, kesombongan, kemalasan, keangkaran mokeran ini. Tetapi dalam hal kita membaca singkir ini, kita mungkin setelah kita asmo sudah kita baca ini, minta itu ada pengampunan dari Sang Maha Suci. Jadi selama ini mungkin yang secara umum itu orang menganggap singkir itu sebenarnya untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk orang lain. Sebenarnya kan banyak yang bilang singkir itu untuk dibaca untuk orang lain, bukan kita sendiri. Itu sebenarnya salah ya, Pak? Enggak, sebenarnya itu hanya menipiskan ego pribadi. Iya. Karena apa? Karena manusia itu yang punya ada beberapa sifat anasir, yang salah satunya yaitu dengan keangkaran murkaan, dengan iri, dengki. Ini memang sifatnya manusia, dengan kesombongan dan keserakahan. Tetapi kita itu setelah membaca singkir yang banyak, bahkan kita sudah laku tentram ini, keangkaran pribadi ini kan bisa kita tipiskan. Iya, nipiskan itu ya. Menekan keangkaran pribadi itu yang terpenting itu. Selanjutnya, ini setelah kita ada ego pribadi, kita bisa menipiskan. Yang terpenting bagi Putra Roma itu satu, minta pengampunan itu yang sulit itu kita mempertahankan pengampunan. Gitu ya. Mengapa kita sulit mempertahankan? Upamanya kita membuat kesalahan kepada orang lain, kita membuat kesalahan kepada orang tua, kita membuat kesalahan kepada sesama rekan kerja. Tetapi ketika sudah baca singkir, merasa sudah diampuni Sang Maha Suci, kita malah mengulangi kesalahan yang sama. ini itu yang salah ya. Ini yang salah. Tetapi saya sepakat dengan jenengan bahwa yang namanya singkir ketika menipiskan ego pribadi ini kita harus mendapat pengampunan dari Maha Suci kita, ya kita harus selain menipiskan, kita harus menghilangkan itu. Nggak boleh mengulangi dengan kesalahan yang sama, apalagi ya Pak Ali. Oh, enggak boleh. Tetapi yang jelas patrap singkir ini intinya ini yang penting kita itu bagaimana mempertahankan pengampunan inilah sebagai manusia hidup. Terus gini Pak Ali, dalam tataran menembah singkir itu caranya gimana? Terus apa ada harus jam-jam tertentu atau gimana gitu Pak Ali? Ya, singkir itu kalau bisa dibaca setiap kita patrap sebenarnya. Setelah patrap mijil gitu ya? Ya, mijil itu kan rangkaiannya kan kunci, asmo, kunci, paweling, asmo,
mijil singkir. Ini kan bagian yang tidak terkan dari ponco gaib itu. Kalau perlu ya terus dibaca karena supaya kita bisa lerem karena kita sudah tentrem betul, keangkaran murkaan kita hilang, mungkin kita akan ada pengampunan. Istilahnya selalu eling marang mau urip ya. Ya, orang mau urip eling marang kuncine, eling karo mojone, eling marang mau sucine, akhirnya suci balik suci itu. Dan singkir ini bagian daripada menipiskan keangkaran murkaan ini kita harus bisa mempertahankan itu. Gitu. Yang terakhir Pak Ali, kesimpulan apa Pak Ali dari obrolan mengenai singkir tadi, secara kalau ditarik dari garis besarnya itu Pak Ali? Jadi singkir itu garis besarnya kalau kita tarik ke dalam, secara ke dalam kita itu memang menipiskan ego pribadi, tetapi kalau keluar apabila ada sesuatu berbahaya, ada angin atau ada puting beliung, ada anak menangis, mungkin secara spiritual ini bisa kita singkirkan keangkaran murkaan orang-orang yang akan membuat jelek kepada kita. Karena gitu. apa? Karena roh jahat dan roh halus ini memang kita tidak boleh memusuhi. Berarti singkir itu sebenarnya juga bisa untuk menangkal dari luar juga untuk diri sendiri gitu ya. Bisa menangkal dari luar. Karena apa? Karena untuk menyingkirkan keangkaran, selain itu juga menyingkirkan bolo-bolo sirolah yang memang mengganggu kita. Berarti tidak boleh digunakan sembarangan ya Pak Ali ya dalam apa untuk orang lain itu ya. Tidak boleh karena tidak boleh untuk menyakiti atau itu nggak boleh ya. Tidak boleh. Tapi untuk menangkal kan boleh. Pokoknya ada orang jelek ke kita bacakan singkir. Karena apa? Karena dalam konteks laku putu romo yang terpenting itu kan tresna welas asih. Kalau kita menyakiti sesama orang lain, berarti kan tidak ada laku tresna welas asih. Iya, benar sekali Pak Ali. Gamblang sekali mengenai obrolan kita mengenai patrap singkir ini Pak Ali ya. Terima kasih sekali, semoga dapat bermanfaat bagi kadang-kadang sedoyong ya. Iya. Demikian obrolan kita dengan Bopo Ali Mazhar, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tunggu tayangan berikutnya mengenai wedaran-wedaran ajaran Romo. Rahayu.